Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Ya, tentunya tetap kami selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada. Ya, baik di dalam negeri maupun sudah merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai ketika pengacara Rizik dan admin situs PKS menipu umat Islam dan rakyat Indonesia. Ya, ini kabarnya nih, kata Pak Kapitra Ampera bahwa ada pengusaha alias konglomerat Arab Saudi yang menyiapkan jet pribadi untuk kegiatan sehari-hari Habib Rizik. Ya, kita langsung saja ke portal daripada Special World, di mana judulnya adalah ketika pengacara Rizik dan admin situs PKS menipu umat Islam dan rakyat Indonesia. Ya, ini ditulis oleh Nafis. Terima kasih Nafis. Ya, beberapa hari yang lalu pengacara Rizik Sihab menipu umat Islam dan menipu rakyat Indonesia dengan berita Rizik Sihab mendapatkan visa unlimited dari kerajaan Arab Saudi yang diberitakan dari dalam media sosial, media nasional gitu ya. Oke. Yang saya tahu beliau dapat visa khusus yang sifatnya unlimited, kata pengacara Habib Rizik, Egy Sujana. Kita lihat dari portalnya Detik News. Ya, ternyata benar ya, pengacara Habib Rizik mengatakan dapat visa khusus unlimited. Ya, langsung kita kepada penulis juga bingung ya, sejak kapan ya ada visa unlimited ya? Ya ada Jong, namanya juga ada. Pulsa unlimited juga ada, internet unlimited juga ada ya. Dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini, pengacara Rizik masih saja tetap menipu umat Islam dan menipu rakyat Indonesia demi membela Rizik Sihab yang merupakan buronan rakyat Indonesia dan untuk memuaskan alumni 212 di Indonesia dengan berita-berita di luar nalar manusia. Pengacara Rizik Sihab mengatakan jika seorang konglomerat Arab Saudi menyediakan jet pribadi kepada Rizik Sihab, diberitakan dari surah.com bahwa terungkap konglomerat Arab Saudi sediakan dari jet pribadi. Jet pribadi ini kata Kapitra Ampera siap mengantarkan Rizik kemana saja. Ya, termasuk pulang kampung ya, ke Jakarta ya. Ya, ini adalah jet pribadi yang disediakan oleh konglomerat Arab Saudi untuk Habib Rizik di Arab Saudi. Ini adalah dokumen pribadi dari pengacara Habib Rizik, Kapitra Ampera. Dan berita tersebut di blow up oleh admin situs hoax terkenal milik PKS, yaitu PKS Piungan yang sekarang berubah menjadi portal Piungan seperti yang terlihat dalam cuitan dalam admin situs PKS tersebut. Habib Bahar Smith retweeted, Mas Piyu bikin kelojotan haters, terungkap konglomerat Arab Saudi sediakan Habib Rizik jet pribadi. Wah, mantep. Ya, ini adalah portal Islam dari portal Piungan. Cerita dari portal Piungan mereka daripada PKS. Begitu ya. Dan setelah ditelusuri ternyata foto itu adalah foto tahun 2012 silam ya, 2012 silam yang diklaim oleh pengacara Rizik sebagai jet pribadi untuk Rizik Sihab yang merupakan buronan rakyat Indonesia dan di blow up oleh kader PKS yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah. Waduh, dakwah koyo ngapus itu Mas Pito. Ini gambar jetnya diperjelas. Iya, kita langsung cari sumbernya. Sebetulnya dari mana sumbernya? Ini adalah iklan daripada The Shot Falcon 7X. Ini apa, P4 atau P3 ya? GS Photos ya. Dan ini pada Juni 22 2012 di fotonya dan diupload pada Juni 2013. Dan ini adalah iklan daripada The Shot Falcon 7X for sale. Ini adalah iklan daripada pembuat pesawat jet pribadi gitu ya. Ini jet pribadi, ini bukan simpanan pribadi ya. Kepada pengacara Rizik Sihab dan kader PKS yang mengklaim dirinya partai dakwah, kalian sehat.
Ya, penulis bingung lihat kelakuan pengacara Rizik Syihab yang halal menipu umat Islam dan menipu rakyat Indonesia di dalam bulan suci Ramadan ini. Apakah sifat menipu umat Islam dan menipu rakyat Indonesia sudah menjadi kebiasaan bagi pengacara Rizik Syihab untuk menghibur alumni 212 yang saat ini kejang-kejang dalam kasus chat mesum antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein? Masih ingat kata jika pengacara Rizik Syihab mengatakan bahwa Rizik Syihab umroh ke Arab Saudi atas undangan Raja Salman dan dimuat dalam media milik Haritanu Sudibyo, sindonews.com. Habib Rizik diundang Raja Arab untuk umroh. Media resmi milik Hati mengambil pernyataan daripada pengacara Rizik yang tidak masuk akal. Apakah media resmi boleh mengutip pernyataan hoax? Ketika Raja Salman berada di Indonesia ya sampai memperpanjang masa liburannya di Bali, ya, tidak ada satupun momen Raja Salman bertemu dengan Rizik. Lalu kenapa tiba-tiba muncul berita Raja Salman malah mengundang Rizik? Rizik Syihab, memangnya Anda siapa sampai diundang oleh Raja Salman? Khayalan tingkat tinggi pengacara dan para alumni 212 untuk menghibur diri karena sudah malu mengatakan Raja Salman akan ke Indonesia khusus untuk bertemu Rizik Syihab beberapa bulan sebelumnya, tetapi akhirnya ternyata omong kosong blong. Akhirnya Rizik ngaku sendiri dia mendadak umroh karena takut seperti dalam pernyataan video seperti ini. Kita langsung saja tonton videonya. Seperti apa videonya? Kalau ada yang bertanya, kenapa mendadak saya umroh? Kenapa mendadak saya umroh? Perlu diketahui, ini sudah berulang kali kalau ada satu gerakan, saya selalu dipanggil. Dipanggil ke Mabes, dipanggil ke Polda, dipanggil oleh Kapolri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu mau aksi tanggal 28 kemarin, kita dipanggil polisi. Tujuannya singkat, kita mau dipres, kita mau ditekan, supaya aksinya batal. Supaya aksinya gagal. Begitu juga yang tanggal 5 besok. Kalau saya ada di tempat, mereka akan incar, mereka akan panggil, mereka akan macam-macam mereka lakukan supaya aksi ini gagal. Bagi saya tidak ada masalah. Saya mau ditangkap, saya mau dibunuh, tidak ada masalah. Cuman yang jadi persoalan, ini kita perjuangan bukan perjuangan sendiri, tapi perjuangan tim, perjuangan rame-rame. Bukan perjuangan saya sendiri. Kalau saya dipegang, saya dipres, saya disandera, saya khawatir nanti teman-teman yang sedang bergerak jadi lemah. Akhirnya mereka mengalah, membatalkan daripada aksi yang sudah diumumkan ke umat. Itu yang saya nggak mau. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Pokoknya aksi jalan terus. Tidak ada urusan saya disandera, saya mau diperiksa, mau ditangkap, nggak ada urusan. Yang sudah kita buat aksi, jalankan itu aksi. Supaya mereka tahu kalau ini bukan kerjaan saya sendiri. Ini kerjaan umat dari mana-mana. Kerjaan habaib, kerjaan ulama, kerjaan pondok-pondok pesantren, kerjaan ormas-ormas Islam dari berbagai macam golongan. Nah ini yang kita ingin buktikan. Maka itu kemarin begitu mau aksi 28, saya segera cabut untuk umroh. Sengaja supaya tidak ada yang bisa mereka sandera. Sehingga teman-teman kemarin alhamdulillah turun dengan tertib, bagus, ratusan ribu yang turun. Dan insya Allah besok tanggal 5 akan lebih banyak lagi yang turun untuk menegakkan keadilan. Nah jadi ini yang saya mau sampaikan, kita tidak akan mundur. Kita tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi. Nah saya mau tanya lagi semua, sekali lagi, siap berjuang? Siap jaga Indonesia? Siap tegakkan kalimat Allah? Siap bersatu? Siap di belakang komando para ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Ya demikianlah mengenai daripada pernyataan Habib Rizik yang mengatakan dia umroh karena memang khawatir akan dipegang oleh kepolisian untuk bahkan mengatakan dibunuh. Saya siap katakan begitu ya, oke. Dan memang benar FPI sudah terkenal di Timur Tengah seperti di pernyataan Pak SBY, tetapi FPI terkenal jelek ya di Timur Tengah seperti yang sudah dibahas ya. Penulis bahas ini mengenai daripada pernyataan SBY yang mengatakan bahwa FPI itu memang katanya terkenal tapi terkenal jeleknya katanya. Benarkah seperti itu? Ini judulnya ya. CSBY saja pernah bilang FPI terkenal jelek di Timur Tengah. Ini sudah pernah dibaca ditulis oleh Nafis juga, oke. Dan dilanjut dengan pernyataan ini bahwa kenapa FPI mengklaim dirinya sebagai pembela Islam tetapi malah menipu umat Islam dan menipu rakyat Indonesia dengan berita-berita hoax seperti di atas.
Ya, penulis juga ingat ketika FPI menggunakan foto di India untuk membuat berita hoax bahwa Rizik Syihab dibela oleh santri seperti berikut ini. Haha, ya. Ini adalah foto dari India, santri-santri di India. Ini di Facebook mungkin ya. Di Twitter ini ya, di Twitternya mungkin pesantren di India ya. Di fotonya diambil, kemudian diupload, dikasih judul mendukung FPI dan ulama yang dizalimi begitu ya. Para santri siap kawal Habib Rizik Syihab katanya begitu ya. Ini hoax ya. Hoax FPI catut foto di Mumbai buat dukung Rizik ya. Ini dari gerilya politik ya. Berita hoax yang disebarkan oleh FPI yang mengklaim dirinya sebagai pembela Islam. Ya begitulah ya sifat asli daripada FPI yang mengklaim dirinya sebagai pembela Islam tetapi halal ya untuk menipu umat Islam dan menipu rakyat Indonesia dengan berita hoax dan fitnah, berita aneh lainnya meskipun dalam bulan suci Ramadan ini. Ya begitu juga dari PKS yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah yang merupakan admin situs PKS Piungan yang sudah berubah menjadi portal Piungan yang sudah terbiasa menipu umat Islam dan menipu rakyat Indonesia sejak lama. Begitu bro. Ada yang masih ingat ketika kader PKS admin PKS Piungan sekarang menjadi portal Piungan menyebarkan berita hoax dan fitnah tentang tol Brexit untuk menjatuhkan Presiden Jokowi tahun lalu? Haha. Ya ini adalah yang diupload oleh portal Piungan mengatakan bahwa kemacetan arus mudik di tol Brexit exit ya. Yang katanya Jokowi mudik tahun ini masih bisa dikelola dan dikendalikan bahkan sambil main panco, demikian kata portal Piungan ya yang menulis seperti itu. Dan ternyata fotonya ini sembarangan dia ngambil di Cina ya, di negara komunis diambil juga di satu juga nih. Ini adalah kejadian di negara Cina ya. Ini di jalan besar di Cina yang sedang rame-ramenya macet total ya. Diambil ya kemudian dikasih judul untuk menjelekkan Presiden Joko Widodo. Jadi Pio Thomas masih bener toh. Masa Brebes kok pindah ke Cina itu gimana Thomas bro? Ya postingan hoax dari fitnah dan fitnah di situs portal Piungan milik kader PKS yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah. Simpatisan dari kader PKS yang selalu teriak anti Cina tetapi malah menggunakan foto jalan tol di Cina di dalam sebuah berita hoax dan fitnah di situs milik kader militan PKS untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Munafik banget kan? Apakah penulis perlu membongkar siapa di balik situs hoax PKS Piungan yang sekarang berubah menjadi portal Piungan? Abu Hasan Surhim, kader militan PKS, penulis sudah mengetahui semuanya tentang Anda. Jangan sampai Anda mempermalukan ayah Anda sendiri, Kiai Surhin bin Ratib, dan mempermalukan keluarga besar Anda sendiri seperti dalam foto berikut ini. Ya ini adalah keluarga besar kader PKS pemilik situs PKS Piungan yang sekarang menjadi portal Piungan. Silakan ya pembaca setia siwet ya untuk menilai dan tentang FPI dan PKS yang sama-sama mengklaim paling agamis di Indonesia ya. Masih percaya sama FPI dan PKS. Demikian ditulis oleh Nafis. Terima kasih Nafis atas informasinya, luar biasa sekali sehingga kita bisa mengetahui daripada hoax ya dan juga fitnah-fitnah yang ternyata ya seperti itulah ya, kita bisa mengetahui, tidak perlu kita itu Segera demikian bro ya atas beritanya, dan tentunya kami mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.